bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat atas kesediaan waktunya untuk memenuhi permintaan saya ya terkait dengan pembahasan tentang program sekolah. Nah, di sini program sekolah yang ingin saya sampaikan itu program Aladin. Aladin ini adalah singkatan atau akronim dari Aktif Berliterasi Melalui Majalah Dinding. Kenapa saya memilih program ini? Yang pertama, saya berpikir berdasarkan berbasis aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama, kaitannya dengan papan mading kita ada 2 dan itu kondisinya masih bagus dan layak untuk digunakan, tetapi pemanfaatannya kurang maksimal. Yang kedua, di sekolah kita sudah ada tim GLS ya Pak ya, sudah ada tim GLS yang mana di dalamnya itu terdapat guru-guru bahasa Indonesia yang mumpuni terhadap bidang sastra, kemudian guru TIK yang bisa memfasilitasi terkait dengan literasi digital, dan guru-guru mata pelajaran lainnya yang bisa memfasilitasi murid-murid untuk berliterasi sains. Terus kemudian yang ketiga itu terkait dengan raport mutu sekolah kita, bahwa raport mutu sekolah kita pada ranah literasinya itu masih zona orange. Artinya di sini kita perlu meningkatkan keterampilan literasi murid-murid kita dengan memanfaatkan aset yang ada gitu. Nah, di sini dari program yang mau saya ajukan ini, saya butuh sumbangsih dari Bapak Ibu guru semua terkait kegiatan apa saja sih nanti yang akan dilakukan dalam kegiatan Aladin ini, seperti itu. Artinya saya butuh ide-ide dari Bapak Ibu semua, suara Bapak Ibu semua untuk menambahkan rincian kegiatan yang akan dilakukan nanti, seperti itu. Kalau gambaran umumnya seperti itu. Jadi alasannya tadi kaitannya dengan mading, kemudian rapor sekolah, dan kita juga sudah memiliki tim literasi yang hebat gitu ya, GLS, Gerakan Literasi Sekolah, seperti itu. Monggo silahkan kalau ada yang ingin memberikan ya. Mohon izin menjawab, Iya. memberikan inspirasi. Karena di sekolah kita sudah terbentuk GLS, ya, Gerakan Literasi Sekolah, artinya alangkah lebih baiknya dimasukkan program tentang lomba-lomba membaca. Mungkin anak-anak kita kurang pemahaman tentang apa sih literasi itu. Iya. Kalau digambarkan dengan lomba membaca atau lomba debat bahasa, baca puisi, diperlombakan setiap kelas, mungkin mereka akan memahami tentang makna literasi. Memang benar apa yang kata Ibu, bahwa untuk sekolah kita dan hanya yang dari kabupaten ini literasinya sangat rendah di nilai rapor sekolah kita. Jadi kita adakan adanya kegiatan untuk lomba membaca literasi, ataupun ada sedikit untuk memberikan kepada siswa. Jangan sampai program 1 bulan tidak ada lomba. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perlombaan tentang literasi atau membaca, ya, itu akan meningkatkan daya semangat mereka untuk membaca. Ya, terima kasih Bapak atas idenya bahwa diperlukan lomba-lomba membaca atau mungkin nanti bisa diterapkan pada saat bulan bahasa, atau bisa dilakukan secara rutin seperti itu untuk pengelolaan madingnya. Ya, kemudian yang lain ada ide, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin menjawab ini Bu Wiwin tadi, bahwa kita adalah memang sudah punya program adalah literasi ya. Berarti literasi itu tidak hanya sekedar bahasa. Saya sebagai guru agama untuk mengikut sertakan, sebagaimana kita di Indonesia ini hampir 9% ya yang berkedudukan beragama Islam. Nah, saya mohon itu juga diadakan lomba membaca Al-Quran, sehingga anak itu lebih banyak bermotivasi tentang apa sih Al-Quran itu kepentingan untuk dirinya.
Ya, kita sebagai orang Islam kadang-kadang katanya beragama Islam, tetapi ada juga anaknya yang tidak pandai membaca Al-Quran. Nah, saya rasa itu aja. Ya, mungkin ada lomba-lomba daripada dakwah dan lain sebagainya, itu juga bagus, menarik sekali nih Bu Wiwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zaliana atas idenya. Mungkin kalau untuk kegiatannya kita sudah ada program lampu mengaji ya, mungkin dilakukan seperti di kegiatan lampu mengaji. Tetapi saya ambil juga dari ide Bu Zaliana dikaitkan dengan kegiatan literasi. Nah, di sini kan tadi fokusnya pengelolaan mading ya, aktif berliterasi melalui majalah dinding atau Aladin. Artinya kita pemanfaatan aset yang ada, terutama adalah mading yang pemanfaatnya belum maksimal. Nah, di sini mungkin nanti bisa dikemas karyanya yang bisa ditempelkan di mading. Jadi untuk Aladin ini saya punya rancangan, syukur nanti disetujui dan ada tambahan lagi ya. Rancangannya itu seperti ini, bahwa nanti masing-masing kelas itu ada kegiatan mengisi mading itu 2 minggu sekali, itu langsung 2 kelas Pak. Mengisi mading. Nah, mading itu isinya apa? Kita beri kebebasan untuk murid, dan di situ ada pendampingan dari wali kelas. Karyanya slogan-slogan gitu. Ya boleh. Terus kemudian hasil membaca artikel itu bisa ditempel. Terus kemudian kalau kaitannya dengan agama, mungkin ke kaligrafi ya, hasil kaligrafinya ditempel, atau kajian terhadap satu surat. Nah, kemudian anak menelaah, menganalisis, itu bisa ditempelkan juga karyanya. Baru kemudian setelah minggu keempat atau pekan keempat, itu pada saat kita ada program Jumat Literasi ya Pak, selain Jumat Sehat, Jumat Bersih, itu ada Jumat Literasi. Nah, itulah saatnya anak-anak gelar karya. Jadi karya yang sudah ditempelkan itu digelarkan pada saat Jumat Literasi. Jadi di lapangan, di depan murid-murid yang lain dan seluruh dewan guru dan wali kelas itu menyaksikan. Jadi anak-anak kita beri ruang untuk menampilkan karyanya, hasil tulisannya, hasil bacaannya yang tadi anak hasil membaca ya dari suatu artikel, terus kemudian dari suatu buku ya, mau fiksi maupun non fiksi. Jadi hasilnya yang setelah ditempelkan itu kita kasih ruang untuk menampilkan karyanya. Dan di sini juga akan membangun kepemimpinan bagi murid dan kepercayaan diri murid. Seperti itu, bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa apa mampu anak kita gitu. Kita harus berpikir berdasarkan aset, bahwa anak ini kita kasih ruang dulu. Mungkin dengan diberikan ruang, anak yang malu-malu itu akan tumbuh percaya dirinya. Seperti itu. Jadi tadi ada 2 ide yang luar biasa, yang dari Bapak tadi kaitannya membaca ya, membaca itu tidak simpel hanya membaca buku saja, tapi membaca itu sangat luas maknanya. Selain membaca, dia bisa memaknai, bisa merefleksikan, bisa menganalisis. Terus kemudian ide dari Bu Zaliana tadi kaitannya dengan pengetahuan keagamaannya. Kalau rutinitas mengajinya mungkin nanti sudah diprogramkan di lampu mengaji. Tetapi kalau untuk membuat seni ya, seni dalam bidang agama, kaligrafi, terus kemudian telaah surat seperti itu ya, kreasinya itu bisa ditempelkan atau dipajang pada madingnya. Jadi mading 2 ini kita kasih kesempatan untuk 2 kelas setiap tampilnya. Nanti di akhir pekan, dalam pekan keempat ya, pekan keempat dalam setiap bulannya kita tampilkan, kita kasih ruang. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Wiwin atas sambutannya. Tetap selalu ceria dan berhasil dengan sukses yang cukup baik untuk Kabupaten Tenggamus untuk menuju ke depannya sampai ke tingkat nasional. Untuk terima kasih Bu untuk Bapak Ibu yang lain kaitannya dengan program yang saya ajukan atau ya rancangan saya itu, mungkin ada masukan dalam pelaksanaannya atau dalam evaluasinya, mohon silakan. Cukup. Ada ide lain? Cukup? Iya. Kalau cukup, terima kasih. Nanti mungkin saya merepotkan lagi Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi terkait dengan nanti teknik pelaksanaannya ya Pak, dengan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk tim GLS-nya, terus kemudian dan wali kelas, para wali kelasnya, sehingga nanti program ini bisa terlaksana dengan baik dengan memanfaatkan aset yang ada. Dengan kita memanfaatkan aset yang ada, insya Allah kita tidak akan mengeluarkan biaya yang besar, karena kita memaksimalkan potensi-potensi yang sudah ada di sekolah, yang sudah dimiliki sekolah. Ya, demikian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian dari pengurus OSIS
ya, dan juga perwakilan masing-masing kelas, ketua, sekretaris dan bendahara, mungkin ada yang lebih ya, koordinator kelas. Terima kasih atas sudah memenuhi undangan Ibu dalam rangka untuk kolaborasi atau diskusi bersama terkait dengan program sekolah yang akan dirancang kita bersama-sama. Nah, di sini untuk program sekolah yang bisa meningkatkan keterampilan kalian, terutama dalam bidang literasi, itu Ibu melihat di sekolah kita, di depan kantor tuh ada 2 papan mading ya, yang masih bagus kondisinya atau layak digunakan. Nah, di situ ternyata gimana tampilannya? Udah penuh terisi karya-karya belum? Belum ya, walaupun ada tapi sedikit hanya berupa pengumuman. Nah, itu akan kita coba maksimalkan sehingga di situ keterampilan kalian dalam berliterasi itu akan tumbuh bahkan berkembang di situ. Sehingga kita akan memanfaatkan fasilitas yang ada yang belum dimaksimalkan. Kemudian dari selain itu ada faktor yang lain bahwa hasil AKM kalian kelas 10 ya. Nanti di kelas 11 itu ada asesmen kompetensi minimum di mana di dalamnya itu ada muatan literasinya. Ternyata hasil tahun lalu itu masih zonanya orange ya, zonanya masih orange. Artinya keterampilan literasi kalian masih dibilang di bawah batas standar nasional. Nah, dengan melihat papan mading itu yang masih sedikit isinya, Ibu ada inisiatif untuk membuat program. Jadi di sini Ibu sengaja ingin mengumpulkan kalian bagaimana mading itu bisa kita maksimalkan dengan tujuan akan meningkatkan keterampilan literasi kalian. Sehingga Ibu akan mengambil judulnya itu adalah Aladin. Ada yang tahu Aladin? Aktif berliterasi melalui majalah ini. Karena selama ini kan kita sudah literasi itu kalian membaca di setiap pagi hari ya menjelang istirahat. Ternyata dampaknya belum signifikan. Sehingga dengan pengelolaan tadi Ibu berharap ya keterampilan kalian meningkat terutama dalam bidang literasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Untuk pengelolaan mading nih, Ibu perlu suara kalian atau sumbangan ide dari kalian bagaimana sih kita akan mengelola mading biar lebih maksimal gitu hasilnya. Mungkin ada pengalaman saat kalian SMP bisa kalian keluarkan di sini. Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Sebaiknya karya yang sudah ditempel nanti ditampilin. Oh, karya yang sudah ditempel di mading ditampilin. Oh, boleh. Jadi nanti selama ini kan mading hanya ditempel-tempel saja ya. Nah, di sini nanti akan kita kasih ruang untuk menampilkan. Kita selain Jumat bersih, Jumat sehat, ada juga Jumat literasi ya. Gimana kalau di pas Jumat literasinya itu kita tampilkan karya-karya yang sudah ditempelkan? Kira-kira setuju nggak? Setuju. Oke. Terus kemudian ada ide yang lain? Makasih ya atas idenya. Iya, Navera, silakan. Jadwal sebaiknya bergilir 2 kelas. Bergilir. Itu maunya seminggu sekali atau 2 minggu sekali? 2 minggu sekali ya. Oh, kan itu ada 2 papan mading nih. Menurut kalian lebih efisien atau lebih maksimal dalam satu giliran itu 2 kelas atau 1 kelas? 2 ya. Jadi 2 minggu sekali tapi langsung 2 kelas sehingga 1 kelas untuk 1 papan mading untuk 1 kelas gitu ya. Terus kemudian jadi kalian itu dikumpulkan di sini, Ibu minta kalian itu sebagai penanggung jawab. Kan ada perwakilan kelas. Nanti akan membantu dalam pengumpulan. Nah, rancangan itu nanti ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pembuatan. Terus kemudian tahap kedua tahap pengumpulan. Dan yang terakhir tadi yang disampaikan bahwa ada gelar karyanya. Kalau kita ada 4, kita itu ada 4 Jumat, Jumat literasi, Jumat bersih, dan kemudian Jumat rohani. Nah, nanti untuk Jumat literasi kita Ibu usulkan nanti di pekan keempat saja, sehingga kalian sudah 2 tempelan, ada 4 kelas ya. Berarti kalau 1 giliran itu 2 kelas, ada 4 kelas nanti yang
diberi ruang untuk menampilkan karyanya. Mungkin ada puisi yang ditampilkan oleh Adrian nih. Nah, nanti Adrian dikasih kesempatan untuk menyampaikan di depan lapangan. Kan nanti diumumkan waktu generasi itu kasih ruang untuk menyampaikan. Atau yang bisa menciptakan sebuah lagunya sudah ditempel di masjid, itu bisa dinyanyikan dibantu dengan alat musik, gitar atau yang lain seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pengelolaannya nanti masing-masing kelas itu yang bertanggung jawab ya membantu atau penjemputan karyanya itu sebelum ditempel sambil mengingatkan. Jadi kita buat ini adalah tim Aladin ya. Tim Aladin, nanti kita buat berita acaranya, ditandatangani, tupoksinya kita buat bersama-sama. Jadi penanggung jawab masing-masing kelas. Terus kemudian untuk OSIS, siapa yang OSIS? Mana yang OSIS? Angkat tangan. Nah, itu nanti OSIS akan memantau dan membantu mengingatkan perangkat kelas masing-masing. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti Ibu minta di pertemuan berikutnya Ibu perlu kerjasama lagi dengan kalian untuk mematangkan acara kita ini, baru rencana kaitannya dengan program atau rancangan program. Jadi tadi ada 3 tahapan di mana semuanya itu akan melibatkan kalian. Terus kemudian masing-masing kelas diberi ruang, diberi kebebasan mengelola madingnya. Jadi tidak ada acuan harus terpaku ini di sini, puisi harus di sini, ini di sini enggak. Itu bebas, kalian bebas berkarya asal kata-katanya sopan ya. Terus kemudian tidak ada kata-kata bullying. Jadi nanti mading kelas itu dipakai untuk ngolok-ngolok kelas lain itu tidak. Jadi memang kita benar-benar kita akan menerapkan untuk menunjukkan juga karakter baik kalian di situ. Oke ya, ada pertanyaan dari kalian terkait dengan rencana program? Cukup. Kalau cukup nanti Ibu jadwalkan lagi, Ibu akan mengundang kalian lagi terkait dengan jadwal pelaksanaannya kapan. Jadi minta nanti kalian bisa berkoordinasi di luar forum ini untuk menentukan kira-kira jadwalnya kapan, dimulai kapan. Dan itu rancangan itu dari kalian ya. Walaupun tanpa bimbingan Ibu minta kalian itu merancang. Nah, saat pertemuan berikutnya nanti kalian sudah ada bahan untuk kalian sampaikan pada saat pertemuan atau diskusi berikutnya. Oke ya, terima kasih atas kehadiran kalian dan Ibu harap kerjasama dari kalian kerjasama yang baik. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.